Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Di samping kanan kiri kita sudah ada Chery Tiggo Cross ya, di mana di sebelah kanan ada Chery Tiggo Cross tipe premium bensin, dan di kirinya ada yang tipe barunya yaitu Chery Tiggo Cross CSH. Chery Super Hybrid. Nah, pada video kali ini kita akan membandingkan spek dan fitur-fitur lengkapnya dan kira-kira dengan selisih harga sekitar 30 jutaan, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Sebelum itu, buat teman-teman juga yang pengen tahu info promo-promo menarik dari Chery, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Nana dari Chery Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Chery, bisa langsung hubungi Nana di nomor 0882 1040 4207. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke Chery Cibubur yang beralamat di Jalan Alternatif Transyogi Cibubur, kilometer 6 Nanggerak, patokannya samping perumahan Cibubur City. Selain melayani pembelian mobil Chery baru, showroom kami melayani servis dan pembelian spare part resmi Chery. Jadi, buat Bapak Ibu yang mau servis mobil Chery kesayangannya bisa langsung datang ke showroom kami, atau boleh juga hubungi Nana terlebih dahulu agar Nana bantu bookingkan jadwal servisnya. Sehingga saat tiba di bengkel kami, Bapak dan Ibu tidak perlu ngantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Chery baru, Nana sudah siapkan promo-promo terbaik untuk Bapak dan Ibu. Contoh yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Chery, baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan yang bekerja sama dengan Maybank. Contohnya mobil di samping Nana, ada Chery Tiggo Cross, DP-nya mulai dari 50 jutaan saja. Lalu ada Chery Tiggo Cross CSH, DP-nya mulai dari 60 jutaan. Chery C5 DP-nya mulai dari 60 jutaan juga. Kemudian ada Chery E5 mobil EV kita, DP-nya mulai dari 65 jutaan. Lalu ada Chery J6 DP-nya mulai dari 90 jutaan. Chery Tiggo 8 DP-nya mulai dari 70 jutaan. Chery Tiggo 8 CSH DP mulai 100 jutaan. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan mobil terbaru dari Chery. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan untuk tenor 2-5 tahun, kita juga ada promo bunga-bunga spesial lainnya dari Maybank. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Chery baru, bisa langsung hubungi Nana. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak dan Ibu, merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang keenam, kita memberikan paket servis gratis selama 5 tahun atau 75.000 km. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis untuk mobil Chery-nya karena kita memberikan paket servis gratis. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan waranti untuk mobil bensin selama 6 tahun atau 160.000 km. Dan untuk mobil EV dan hybrid, kita akan memberikan waranti EV-nya selama 8 tahun. Bahkan khusus untuk pembelian Chery J6, kita akan memberikan lifetime warranty. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Chery melalui Nana, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa nano coating atau e-money ataupun voucher belanja.
Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, bisa langsung hubungi Nana, akan Nana siapkan mobil test drive-nya. Dan apabila Bapak dan Ibu tidak ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, cukup kirimkan alamat, nanti Nana bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu yang cari mobil Cherry, jangan lupa hubungi Nana ya. Ingat Cherry, ingat Nana. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Nana dari Cherry Trasyogi Cibubur. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Cherry nanti bisa konsultasi ke Nana. Nomornya ada di bawah, di deskripsi juga kita lampirkan, termasuk harga lengkap juga untuk harga Tigo Cross ini ataupun harga Cherry lain. Bahkan kita lampirkan juga para kompetitornya untuk teman-teman mungkin barangkali pengen menganalisa mobil-mobil mana yang cocok untuk teman-teman sesuai budget tentunya. Oke, kita langsung bandingkan ya antara Cherry Tigo Cross tipe premium versus Tigo Cross tipe CSH. Kita lihat di sini, di atas kacanya sama-sama sudah dilengkapi dengan radar ADAS ya, yang memiliki beberapa fitur keamanan, di mana untuk yang Cherry Tigo Cross Premium, ini ada 15 ADAS, sedangkan Cherry Tigo Cross CSH, ini dia sudah ada 17 ADAS, di mana sama-sama dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, yang mana jika kita aktifkan cruise controlnya, kemudian ada kendaraan yang lebih lambat, dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya, bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis, atau misalkan nanti kosong, dia bisa tarik secara otomatis sesuai dengan kecepatan yang sudah kita setting. Selain itu, dilengkapi juga dengan front collision warning dan juga automatic emergency braking, yang akan memberikan peringatan ketika mobil ini mendekati objek di depannya, bahkan bisa melakukan pengereman otomatis ketika sudah dirasa bahaya dalam jarak yang sangat dekat, driver belum injak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan lane departure warning dan lane keeping assist serta lane change assist yang bisa memandu kita untuk selalu berada di tengah marka jalan. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot detection yang akan memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang di area blind spot di kanan kirinya yang tidak terlihat di spion. Lalu dilengkapi juga dengan rear cross traffic alert, rear cross traffic braking. Jadi pada saat kita mau mundur ternyata ada objek yang melintas di belakang yang tidak terlihat di spion, dia akan memberikan peringatan, bahkan dia bisa melakukan pengereman juga kalau memang dirasa sudah bahaya. Selain itu dilengkapi juga dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Dan yang terakhir itu bedanya yang ada di Cherry Tigo Cross CS ya, itu ada Intelligent Speed Adaptive dan Speed Assistant System. Jadi tentunya berkendara dengan Cherry Tigo Cross ini, baik yang tipe premium sudah ada 15 ADAS, bahkan yang Cherry Tigo Cross CSH sudah ada 17 ADAS. Tentunya ini akan lebih aman dibandingkan mobil yang belum dilengkapi dengan ADAS. Dan kita lihat di sini, di lampu-lampunya ini tidak ada perbedaan ya. Sudah ada lampu di RL yang di bagian bawah modelnya vertikal ke atas. Lampu senjanya dia juga sudah LED. Lalu lampu sennya juga sudah LED. Dan untuk lampu utamanya dia sama-sama LED multi reflektor juga. Lalu di depan ini sama-sama ada kamera depan juga, karena sama-sama ada kamera 360. Cuman sedikit beda, untuk Cherry Tigo Cross Premium dia tidak ada sensor depan, sedangkan untuk yang Cherry Tigo Cross CS ya, di bumpernya ini sudah ada 2 sensor depan. Jadi kalau dekat dengan objek di depan, dia akan memberikan sinyal-sinyal bunyi-bunyi yang tidak ada di Cherry Tigo Cross Premiumnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Cherry Tigo Cross Premium 2025. Dan ini adalah wajah depan dari Cherry Tigo Cross CS 2025. Dan ini adalah perbandingan antara Cherry Tigo Cross Premium versus Cherry Tigo Cross CSH 2025 yang dari fasad depannya memang hampir tidak ada perbedaan. Sekarang kita bongkar perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin tentunya beda ya, karena seperti judulnya juga memang sudah beda, di mana untuk Cherry Tigo Cross Premium ini dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan tenaga di 116 PS dan torsi di 138 Nm. Sedangkan untuk Cherry Tigo Cross CS ya, ini tentunya sesuai dengan judulnya, dibekali dengan mesin bensin 1500 cc dengan teknologi super hybrid ya, yang memiliki tenaga yang tentunya lebih besar, di mana untuk tenaga engine-nya itu di 96 PS dan torsi di 120 Nm,
plus tambahan tenaga motor listrik di 204 PS dan torsi di 310 Nm. Jadi baik tenaga ataupun torsi memang yang tipe CSA ini tentunya lebih besar ya, tarikannya tentunya akan lebih ringan, lebih enteng, lebih gesit. Tapi karena dia hybrid, dia juga keunggulannya adalah dia tentunya lebih irit ya dibandingkan dari Chery Tiggo Cross Premiumnya ya, karena tentunya ini kelebihan dari Chery Tiggo Cross CSA. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya dia juga sama-sama dibekali dengan peredam, dan pada kap mesinnya ini dia untuk bukanya ini juga sama-sama sudah bisa dibuka secara hidrolik. Jadi mobil 200-300 jutaan tapi berasa kayak mobil di atas 500 jutaan. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini juga dilengkapi dengan velg dengan ukuran sama sebenarnya ya. Untuk Chery Tiggo Cross Premium ini dia velgnya R17, warnanya full abu-abu glossy dengan profil ban di 215/60. Rem cakram di depan sudah ada ABS, EBD, VSC dan Listad Assist. Lalu untuk di Chery Tiggo Cross CS ya, ini secara ukuran velg, keamanan rem semuanya sama persis gitu ya. Cuman bedanya desainnya dia warnanya two tone polish, silver dan hitam. Dan untuk rem cakramnya, dia kalipernya diwarnain warna merah. Jadi kelihatan tampak lebih stylish dan kelihatan lebih sporty juga. Lalu di atas rodanya juga sama-sama ada over fender, tidak ada perbedaan. Di samping sini juga ada set body molding juga sama, tidak ada perbedaan. Di finishing warna silver untuk listnya. Lalu untuk spionnya juga sama-sama warna body, dilengkapi juga dengan lampu shade. Pengaturan kacanya elektrik sama-sama sudah bisa dilipat buka otomatis dan sudah auto folding, dan tentunya sudah ada blind spot detection-nya juga. Kemudian ada list warna chrome juga di bawah kacanya untuk yang tipe premium, sedangkan untuk CS ya dia tidak ada warna chrome-nya ya. Di atas sama-sama ada duvel dan sama-sama di finishing warna silver, tidak ada perbedaan. Dan untuk handle pintunya ini sama-sama model tarik dan tentunya sama-sama smart entry ya. Lalu untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya. Bahkan baik untuk Chery Tiggo Cross Premium ataupun Chery Tiggo Cross CS ya, ini sama-sama dibekali dengan rem yang sudah cakram di roda belakangnya juga, jadi tidak ada perbedaan. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Chery Tiggo Cross tipe Premium 2025, dan ini adalah tampak eksterior samping dari Chery Tiggo Cross CSA 2025. Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya. Dari atas ini tidak ada perbedaan sama sekali ya. Untuk sak fin antena sama, kemudian roof spoilernya sama, stop lampnya sama, bahkan kaca belakangnya juga sama, sudah anti bun dan ada wiper belakang. Lampu belakangnya pun tidak ada perbedaan, sudah LED untuk lampu malamnya, modelnya cukup atraktif, tidak ada perbedaan. Lampu mundur dan lampu sennya juga sudah LED. Kemudian di bagian tengah sama-sama ada kamera belakang tentunya karena sama-sama ada kamera 360. Kemudian di bumper bawahnya ini juga sama-sama ada 3 parkir sensor belakang, tidak ada perbedaan. Jadi kalau kita amati perbedaannya hanya di emblemnya aja ya. Untuk yang CS ya, dia emblemnya semua di bagian kiri, Tiggo Cross-nya. Kemudian untuk yang premium dia terpisah kanan kiri ya. Tiggonya di bagian kiri, kemudian Cross-nya di bagian kanan. Hanya itu aja untuk di perbedaan belakangnya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah perbandingan eksterior belakang dari Chery Tiggo Cross Premium versus Chery Tiggo Cross CSA, yang dari belakang sebenarnya secara fitur tidak ada perbedaan sama sekali. Yang unik dari kuncinya, kalau kita jauh dia posisi terkunci kayak gini, tapi kalau kita sudah dekat dia langsung membuka kuncinya ya. Walaupun kita nggak ngeluarin kunci, nggak nekan tombol gitu ya, nggak buka dari remote, tapi dia langsung terbuka secara otomatis. Jadi ini sudah bisa kita langsung buka kayak gini. Dan kalau kita tinggal, dia nanti juga akan ngunci secara otomatis juga. Kita langsung tunjukkan kuncinya aja ya. Jadi untuk kuncinya tidak ada perbedaan sama sekali, baik desainnya sama, tombol-tombolnya juga sama ya. Ada tombol lock unlock, kemudian tombol untuk mengunci bagasi atau buka bagasi, kemudian juga ada tombol untuk hidupkan mesin. Jadi teman-teman kalau misalkan mau manasin, bisa pakai remote juga ya, karena hidupkan mesin bisa dari remote sini juga. Selain itu, dia juga sudah ada walkway auto lock tadi ya. Jadi pada saat kita tinggal dia akan kunci otomatis, kita dekat dia akan membuka otomatis seperti ini gitu ya. Dan saat kita kunci tadi juga teman-teman sudah lihat sendiri, spionnya akan langsung terlipat otomatis. Saat kita buka dia akan membuka otomatis juga ya. Dan selain itu ini juga ada fitur di mana kalau kita buka kuncinya atau kita buka pintunya gitu ya. Contohnya ini kita buka seperti ini ya. Kita buka pintunya, dia akan langsung nyala semua kelistrikan di dalamnya ya. Jadi kita nggak perlu hidupin AC lagi, audionya juga sudah nyala. Nah, jadi ini salah satu teknologi yang cukup canggih dengan harga mobil 200 sampai 300 jutaan ya.
Jadi ini adalah keunggulan dari Chery Tiggo Cross, baik tipe premium ataupun tipe CS ya, sama juga. Untuk door rim depan dari Chery Tiggo Cross Premium ini didominasi warna hitam, tapi menariknya di atas ini dia sudah soft touch ya, jadi bukan plastik yang keras, jadi kalau kita nyender ini sudah empuk gitu ya, termasuk di bawahnya ini sampai armrest juga sudah dilapis kulit sintetis, jadi empuk juga ya. Lalu ada motif kayak wooden panel, handle pintunya juga dilapis chrome, ada tombol central lock di bagian atas ini, tombol power window-nya bahkan sudah all auto sampai di kaca-kaca belakang, dan ada pengaturan untuk spion termasuk untuk belipat spion. Di bawah speakernya standar, ada cup holder kecil, dan ada door pocket kecil juga. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya juga kelihatan modern gitu ya, kelihatan kayak mobil-mobil Eropa dengan bahan dashboard ini juga empuk gitu, bukan plastik keras. Ada tweeter juga di bagian pojokan atas. Lalu kisi AC-nya ada list-list warna chrome, dan di bawahnya juga dilapis soft touch. Dan untuk ban joknya ini juga menarik karena sudah full kulit warna hitam, bentuknya juga kelihatan sporty, ada motif bintik-bintik di bagian tengahnya, jadi semi bucket ya, jadi cukup nyaman juga, bahkan mirip kayak mobil-mobil sport dengan list-list warna putih ya. Menariknya juga ada airbag di bagian joknya ini, depan kanan kiri, karena airbagnya juga sudah ada 6 yang tipe premium ini. Lalu pengaturan untuk sandarannya ini dia masih manual ya, ada pengaturan ketinggian jok juga masih model pompa atau manual juga. Dan untuk maju mundurnya juga dia masih manual juga. Untuk setirnya yang premium juga sudah dilapis kulit. Kemudian di bagian kanan kirinya juga banyak tombol-tombol. Ada tombol untuk head unit audionya, ngangkat telepon, voice command gitu ya. Dan di kirinya dia ada tombol untuk adaptive cruise control juga, dan ada tombol untuk lane keeping assist-nya. Di tengahnya ada logo Chery, serta dilengkapi juga dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Dan untuk setirnya juga bisa diatur naik turun, sudah bisa maju mundur juga ya, jadi sudah tilt dan teleskopik secara manual. Di bagian kanan dia ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya, termasuk ada pilihan auto nih. Jadi kalau kita aktifkan autonya, pada saat di tempat gelap dia akan hidup secara otomatis tanpa kita hidupkan lampu secara manual. Dan di kirinya dia juga ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakangnya yang sudah ada auto rain sensor juga nih. Saat kita aktifkan autonya, ketika ada hujan, untuk wiper depannya akan hidup secara otomatis tanpa kita hidupkan manual juga. Jadi sudah cukup lengkap. Untuk hidupkan mesin, jadi teman-teman cukup injak rem dan tekan tombol start bottomnya ya. Itu di bagian kiri setir, kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya juga cukup menarik ya, sudah pakai layar LCD, ini sekitar 10 inan, jadi kalau digabungin karena framenya nyambung ya, itu sekitar 20 inan ya, jadi memang cukup kelihatan modern, jadi semua indikatornya akan terlihat jelas. Untuk head unit audionya juga tentunya sudah LCD touchscreen juga, yang framenya tadi menyambung ya sampai ke speedometernya, jadi memang kelihatan modern. Selain itu fitur-fiturnya juga lengkap ya, ada Android Auto, kemudian ada Apple CarPlay, kemudian juga ada Bluetooth, koneksi ke telepon. Kalau dirubah ke R juga dia bisa menampilkan kamera 360-nya, dan kameranya juga bening gitu ya, jadi nggak kamera yang abal-abal juga. Dan yang menarik, teman-teman juga bisa perintah suara juga, jadi mobil ini bisa kita suruh-suruh. Contohnya kita tekan ya tombol yang ada di setir, open all window. Semua kaca jendelanya langsung dibukain ya, kita mau bukain sunroof juga bisa, open sunroof. Sunroofnya langsung dibukain, dan selain itu juga kita bisa suruh misalkan untuk matiin AC, ngecilin AC, atau mungkin teman-teman pengen di setelin radio atau ke media yang lain gitu, bisa semuanya gitu ya. Jadi tinggal perintah suara aja. Jadi mobil ini cukup sangat canggih gitu ya, di harga di bawah 300 jutaan tapi sudah secanggih ini dengan head unit yang cukup lengkap untuk fitur-fiturnya. Kemudian di sini untuk frame dari AC-nya juga ada list warna chrome ya untuk blowernya, jadi kelihatan minimalis tapi kelihatan elegan gitu ya, menyambung sampai ke kiri. Bahkan di bawahnya juga dilapis soft touch juga gitu ya untuk bahan dashboardnya ini, termasuk di atasnya tadi juga bahan plastiknya cukup empuk. Ada airbag di bagian penumpang depan, dan ada tweeter juga di pojokan kirinya ya. Dan di bawah dia tentunya ada laci penyimpanan juga yang cukup lumayan untuk penyimpanan. Dan menariknya juga ada ambient LED ya, ini bisa diganti-ganti juga, ada 7 pilihan warna. Kemudian di sini juga masih ada tombol-tombol ya untuk pengaturan audionya juga ya, termasuk untuk medianya tadi. Kemudian untuk kamera 360 ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya, untuk
naikin atau turunin volume, dan untuk on off-nya juga ya. Lalu pengaturan AC-nya juga masih ada tombol-tombol yang modelnya touchscreen juga gini ya. Jadi lengkap juga walaupun bisa diatur dari head unit juga gitu. Kemudian di sini juga untuk transmisinya dia CVT ya untuk yang tipe premium. Jadi standar, sudah ada pilihan manual matic juga, jadi sudah Tiptronic juga, lengkap dengan rem tangan yang sudah elektrik, dan ada pilihan auto hold juga. Dan kita lihat di bagian tengahnya ini dia memang kelihatan cukup menawan gitu ya, kelihatan elegan. Di sini juga ada tempat penyimpanan ya, tapi tidak dilengkapi dengan wireless charger. Ada 2 cup holder dengan ornamen warna chrome, serta ada konsol box yang sudah dilapis soft touch atau kulit juga gitu ya. Dan kalau dibuka, boxnya juga cukup besar, bahkan di dalamnya itu ada colokan ya untuk power outlet, dan ada 2 colokan lagi model Type-C dan model USB juga. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini kelihatan modern, kelihatan minimalis, tapi memang kelihatan mobil premium gitu ya, serasa mobil Eropa seharga mobil di atas 500 jutaan. Untuk spion dalamnya Tigo Cross Premium ini dia masih manual spion dalamnya, kemudian di sini ada lampunya sudah LED ya, ada 4, jadi cukup terang. Kemudian menariknya di sini ada tombol untuk membuka sunroofnya ya, sekali tekan bisa, dan plafonnya langsung kedorong juga gitu ya. Ini bukanya nggak langsung maksimal, kita bisa tekan lagi. Nah maksimal segini, memang agak kecil, nggak terlalu besar, tapi lumayan ya buat anak-anak keluar gitu ya, untuk tambahan hiburan anak-anak, atau kita lihat bintang-bintang di langit gitu ya. Ini tentunya juga akan bermanfaat juga. Dan kalau ada sunroof gini memang menandakan mobil ini mobil yang kelas premium gitu ya, jadi di bawah 300 jutaan tapi sudah mendapatkan sunroof seperti ini. Dan untuk tutupnya juga sudah elektrik ya, bisa sekali tekan juga, maka kacanya akan tertutup full. Tapi untuk tutup plafonnya dia masih manual ya. Lalu di kanan kiri atasnya ini juga tentunya ada sun visor ya. Menariknya sudah ada kaca yang bisa buka tutup kanan kiri, tapi tidak ada lampu tambahnya. Dan di atas penumpang depannya ini juga menariknya tetap dikasih pegangan tangan yang sudah retract. Di jok depannya tentunya sudah dilengkapi dengan seat belt ya, kanan kiri sudah titik penguncian dengan teknologi proteksioner dan force limiter. Kemudian menariknya ini di bagian pilar A-nya ini juga ada airbag ya, kanan kiri. Kemudian di joknya juga ada airbag kanan kiri juga, karena airbagnya sudah ada 6 totalnya untuk tipe premium. Nah untuk door trim depan dari Chery Tiggo Cross yang CS ya, ini secara fasad dan juga fitur-fitur tidak ada perbedaan dari yang tipe premium ya di bagian door trimnya ini. Jadi dari atas sampai bawah sama persis, tidak ada perbedaan. Kita langsung masuk ke dalam. Dan kita lihat di dalam pun ini secara fasadnya untuk door trimnya juga tidak ada perbedaan. Bahannya juga soft touch gitu ya. Di bagian kanan ini semuanya juga sama persis, tidak ada perbedaan. Dan untuk bahan joknya ini juga tidak ada perbedaan sama sekali, alias sama persis gitu ya. Termasuk ada airbag juga di jok depannya, tapi untuk pengaturan jok di drivernya ini pengaturannya sudah elektrik ya. Baik untuk pengaturan sandarannya, maju mundurnya elektrik juga, untuk naik turunnya juga sudah elektrik. Bahkan ada pengaturan lumbar nih untuk di bagian pinggang kita supaya bisa lebih nyaman lagi gitu ya. Jadi ada 10 pengaturan yang sudah elektrik yang tidak ada di tipe premiumnya tadi karena masih manual. Untuk setirnya ini juga sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian bedanya di speedometernya sudah sama-sama LCD juga ya, tapi indikatornya aja dia bedanya sudah ada eco indikator ataupun EV-nya ataupun untuk baterai hybridnya berapa persen gitu ya. Tapi secara fitur sebenarnya sama juga, hanya beda tampilan aja. Lalu untuk head unit audionya, fitur-fiturnya juga tidak ada perbedaan, kecuali di sini ada tambahan ya tentunya karena hybrid, jadi ada indikator untuk kita tahu berapa isi dari baterainya gitu ya. Jadi untuk EV-nya di sini ada keterangan yang bisa kita lihat dari head unit. Untuk selebihnya ini sama persis, tidak ada perbedaan, termasuk kamera 360 tadi, ada voice command juga gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan lagi. Lalu dari AC sampai ke dashboard kiri ini juga sama persis, tidak ada perbedaan. Di tengah ini juga tombol-tombolnya sama ya untuk pengaturan head unit audionya. Tapi untuk pengaturan AC-nya ini ada sedikit perbedaan ya. Bahkan dia ada air purifiernya nih di sini. Jadi yang tidak ada di tipe premiumnya tadi, bahkan sudah dual zone ya. Lalu untuk transmisinya secara desain sebenarnya sama gitu ya. Ada parkir, mundur, netral, dan drive. Tapi secara teknologi beda ya, karena ini mesin hybrid. Jadi dia pakai transmisi DHT atau Dedicated Hybrid Transmisi yang akan mengintegrasikan antara mesin bensin, hybrid, dan juga
baterainya, sehingga pada saat perpindahan gigi dia akan mulus, halus, sehingga memberikan efisiensi bahan bakar juga. Jadi ini adalah teknologi dari mobil-mobil yang pakai hybrid, yang tentunya sudah diintegrate dengan teknologi yang lebih halus dalam perpindahan gigi. Selain itu, perbedaan dengan yang tipe premium, di sini tidak ada tombol untuk rem parkirnya ya dan auto hold-nya, karena dia integrate langsung ke transmisi tadi. Jadi pada saat kita pilih parkir, dia secara otomatis dia akan rem tangan secara otomatis tanpa kita cari-cari tombol lagi gitu ya. Dan saat kita rubah ke drive atau ke netral atau ke mundur gitu ya, dia nanti akan ngebuka rem tangannya secara otomatis juga, dengan catatan teman-teman yang duduk di driver harus pakai seat belt. Adalah salah satu keamanan juga gitu ya, karena dia mengingatkan kita untuk selalu pakai seat belt juga dalam mengemudi. Di sini juga ada tempat penyimpanan ya, ada dua di sini, bisa untuk naruh handphone berdiri, ada dua cup holder juga. Konsol boxnya juga sudah dilapis kulit, tapi di dalamnya nggak ada colokan-colokan ya, jadi boxnya lebih besar jadinya. Tapi kita lihat ya, di samping sini dia ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup besar. Jadi power outletnya ada di kanan ini, dan ada dua colokan ya, model Type-C dan USB juga. Dan kita lihat secara keseluruhan, dashboardnya memang hampir ada kemiripan, memang beda di bagian center tengahnya aja. Lalu di bagian plafon atas pun ini tidak ada perbedaan sama sekali, termasuk tentunya ada sunroof juga yang bisa dibuka secara elektrik. Sekali tekan seperti ini. Dan untuk di bagian kanan kiri seatbeltnya sama tentunya ya. Kemudian desain dari joknya juga sama, cuman bedanya itu ada tambahan airbag ya di bagian pengemudi ini. Tidak hanya di bagian kanan tapi di kirinya ada, karena airbagnya total ada 7, sedangkan tipe premium tadi hanya 6. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya untuk yang Tigo Cross Premium ya. Kita buka. Door trim di baris keduanya ini beda dengan depannya yang ada lapisan soft touch ya di bagian atas. Ini masih bahanat plastik. Ada lapisan motif wooden panel juga. Kemudian handle pintunya juga dilapis warna chrome. Kemudian armrestnya juga sudah dilapis soft touch ya, termasuk atasnya. Ada tombol power window dan ada laci kecil juga di sini. Dan di bawah juga ada speaker, satu cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Chery Tigo Cross yang tipe premium ya. Secara ruang cabin ini cukup menarik, karena walaupun secara harganya ini kelasnya kayaknya di bawah 300 jutaan, artinya dia bersaing dengan SUV compact yang entry seperti kayak Honda WRV atau Toyota Ares atau Daihatsu Rocky gitu ya. Tapi faktanya ini memang dimensinya besar, bahkan lebih besar dari medium SUV compact seperti HR-V dan Yaris Cross gitu ya. Jadi kita lihat di sini dari lutut ke jok depannya dengan jok yang sudah saya mundurin ini cukup lumayan jauh, bahkan di headroomnya ini tinggi banget. Dari tinggi saya 167-an, dia masih 10 jari lebih. Ada pegangan tangan retract juga di kanan kirinya. Lalu di sini menariknya juga lampu cabinnya sudah LED ya, ada 2, jadi cukup terang juga, tentunya integrate dengan pintu-pintu juga. Kemudian di kanan kirinya ada seat belt yang sudah 3 titik penguncian, termasuk di tengahnya kalau ada penumpang juga 3 titik semuanya. Jadi semua seat beltnya sudah 3 titik penguncian. Headrestnya di sini juga sudah 3 juga, bahkan sudah adjustable semuanya, dan tentunya joknya juga sudah dilapis kulit ya. Jadi kelihatan premium juga kualitasnya dengan model garis-garis dan ada bintik-bintik di bagian tengahnya. Dan menarik lagi, ketika kita lagi berdua atau sendiri, di tengah ini juga ada armrest ya yang cukup lebar, cukup nyaman untuk berdua juga ya untuk sandaran tangan. Dan ada 2 cup holder juga kalau mau dipakai gitu ya, jadi lengkap juga. Lalu di bawah sini dia juga ada Isofix, jadi teman-teman yang punya baby barangkali ya, nanti bisa ngikat kursi babynya di sini, jadi akan praktis kalau ada Isofix-nya. Lalu di depan juga ada kantong-kantong ya kanan kiri yang tentunya sudah dilapis kulit juga. Di tengah ini dia ada blower AC-nya dan dia juga kelihatan premium ya, warna black glossy dan ada list warna chrome-nya. Tapi sedikit disayangkan di bawah ini nggak ada colokan, jadi colokannya hanya di depan di dalam konsol box tadi. Tapi ada tempat penyimpanan untuk naruh handphonenya. Sekarang kita bandingkan interior di baris kedua dari Chery Tigo Cross CSA ya. Kita buka. Untuk door rimnya, ini tidak ada perbedaan sama sekali secara fasad, termasuk fitur-fiturnya dari atas sampai bawah, kecuali di sini ya.
dia ada indikator untuk safe exit warning ya. Jadi pada saat teman-teman mau buka pintu, ternyata ada mobil yang ingin melintas di kanan kirinya, dia bisa memberikan peringatan supaya kita nggak langsung buka pintu gitu ya. Jadi tentunya akan lebih aman yang terintegrasi dengan ADAS-nya tadi. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk yang Chery Tiggo Cross CS ya, ini kalau dibandingkan dengan yang tipe premium, secara keseluruhan hampir tidak ada perbedaan sama sekali, termasuk model desain ban joknya. Kecuali di bawah sini dia sudah ada colokan untuk ngecas ya, modelnya USB yang tidak ada di tipe premiumnya tadi. Jadi colokannya lebih banyak satu ya, karena di belakang ini ada colokan. Dan selebihnya ini sama persis, tidak ada perbedaan. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini masih manual, termasuk Chery Tiggo Cross Premium ya. Seperti ini. Bagasinya lumayan gede ya, karena mobil SUV compact 2 baris, termasuk medium juga. Jadi sebesar ini. Ada lampu penerangan juga ya di bagian kirinya. Kemudian kalau kita buka karpetnya, ini menariknya yang premium karena dia bensin ya. Dia masih ada ban cadangannya. Walaupun velgnya temporary ya, beda dengan 4 roda lainnya. Tapi paling tidak, kalau kita lagi urgent gitu ya, bocor atau misalkan pecah ban, ini bisa untuk sementara gitu ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan penyimpanan untuk toolkit dan dongkraknya juga. Oke, kita tutup, kita bandingkan dengan Chery Tiggo Cross yang CSA ya. Bukanya ini juga masih manual gitu ya. Sama, tidak ada perbedaan, ukuran bagasinya sama, tapi ini mendapatkan separator ya. Kemudian kalau kita buka bagasi karpet bawahnya, ini bedanya nggak ada ban cadangannya ya, ada toolkitnya standar ya, tempatnya lebih rapi karena dia ada baterai di belakang ini ya, karena ini adalah mobil hybrid tadi. Jadi mungkin tempat untuk naruh bannya diganti dengan baterai yang di belakang ini sehingga tidak ada tempat untuk naruh ban cadangannya. Jadi ini salah satu kekurangan dari Chery Tiggo Cross CSA dibandingkan premium ya, karena nggak ada ban cadangannya. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membandingkan spek dan fitur-fitur lengkap antara Chery Tiggo Cross Premium versus Chery Tiggo Cross CSA Super Hybrid ya. Jadi memang teman-teman tadi lihat sendiri secara fitur sebenarnya hampir sama gitu ya. Bedanya mungkin untuk Chery Tiggo CSA sudah ada electric seat gitu ya. Dan tentunya perbedaan yang signifikan adalah di mesinnya yang sudah pakai mesin hybrid, atau istilah di Chery adalah Super Hybrid, di mana tentunya ini akan lebih irit dibandingkan Chery Tiggo Cross yang bensinnya ini. Dengan selisih harga 30 jutaan, nah kira-kira mana yang lebih worth it ya? Kalau dari saya pribadi, ini tentunya Chery Tiggo Cross CSA ini cukup untuk dipertimbangkan karena mengingat mesinnya hybrid, tentunya selisih dari konsumsi bahan bakarnya ini akan mempengaruhi juga kalau kita pakai jangka panjang. Akan lebih value for money karena lebih hemat bahan bakar. Jika teman-teman ada pendapat beda, nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Chery Tiggo Cross ini ataupun Chery tipe lainnya, teman-teman bisa langsung hubungi Kak Nana, nomornya ada di bawah dan di deskripsi juga kita lampirkan berikut dengan harga lengkap ya. Jadi teman-teman bisa konsultasi langsung ke Kak Nana. Nomornya ada di bawah yang mau konsultasi harga, pengen tahu juga info kreditnya, atau bahkan teman-teman pengen janjian test drive, teman-teman bisa langsung janjian ke Kak Nana, langsung hubungi nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini bermaksud pandang dari Kacamata Dipras. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.